kemarin kan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, kan? Iya. Suasana silaturahmi Lebaran, mereka bertemu. Iya, benar. Saya nggak tahu apakah ada kesepakatan strategis ya di antara keduanya, tapi yang pasti mereka sudah bertemu 1,5 jam atau 2 jam begitu. Iya. Nah, pertemuan itu kemudian ya banyak yang membacanya itu positif gitu ya, karena Indonesia lagi di tengah situasi dunia yang nggak menentu, maka kerukunan elit itu menjadi sesuatu yang ya bagus lah gitu. Tapi kemudian kan ada kembangan-kembangannya ya, narasi-narasi kembangannya gitu. Misalnya bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati ini membikin hati Jokowi gundah-gulana gitu. Jadi karena kan asumsinya selama ini pertemuan dengan Prabowo dan Mega itu tidak terrealisir karena Pak Prabowo masih dekat dengan Jokowi. Jadi kalau sudah ketemu Bu Mega, itu artinya hubungan Prabowo dengan Jokowi, menurut narasi ini, itu sudah mulai bermasalah. Narasi orang-orang dangkal ini. Iya, itu makanya. Jadi itu misalnya contohnya seperti itu. Kemudian juga ada yang berbicara mengenai follow up-nya dari pertemuan ini. Apakah ini pertanda akan terjadi rekonsiliasi antar presiden-presiden ya, mantan presiden gitu kan. Kita tahu hubungan Bu Mega dengan Pak SBY itu kan nggak baik. Hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi juga nggak baik gitu. Nah, apakah ini sementara Prabowo dengan SBY dan Jokowi itu kan jadi satu nih gitu kan. Udah soulmate lah mereka. Soulmate gitu. Jadi bestie ya. Nah, itu apakah ini pertanda bahwa Bu Mega akan juga melanjutkan pertemuan dengan misalnya Pak Jokowi atau SBY dan seterusnya, rekonsiliasi lah gitu. Nah, Bung Silver gimana membaca pertemuan kemarin itu antara Pak Prabowo dan Bu Mega? Saya rasa kita berdua dan mayoritas masyarakat Indonesia akan menyambut positif ya, karena kita juga mempunyai pikiran positif. Beda dengan para yang masih sakit hati, masih belum bisa move on gitu, yang hatinya kerdil, ini beda. Betul. Kita dulu nih Mas, bahwa ini adalah suatu momentum rekonsiliasi atau momentum untuk berkolaborasi sama-sama membangun bangsa kita untuk kemajuan Indonesia. Jadi saya melihat di sini bahwa Pak Prabowo dengan segala kerendahan hati, beliau sebagai seorang presiden mau mendatangin Bu Mega, mau mendatangin Pak SBY, mau mendatangin Pak Jokowi. Ini kita melihat bahwa saya kadang-kadang saya melihat Pak Prabowo ini cukup, kita juga akhirnya jadi sedih gitu loh. Respect, beliau ini benar-benar orang yang mau merendahkan hatinya untuk merangkul semua. Jadi mungkin ada pepatah yang mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak ya. Kenapa? Yang saya lihat akhirnya memang benar-benar beliau merangkul semuanya. Nggak ada tersisa, kalau bisa dirangkul semuanya. Dan saya mengetahui bahwa ini sudah mulai dari setelah Pilpres ya, Mas. Karena kebetulan kan saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional, bagaimana waktu itu ya cukup tensinya cukup keras waktu pertarungan antara Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan Pak Anies ya. Narasi bukan black campaign ya, tapi negatif campaign kalau saya lihat itu sudah sangat-sangat memecah belah bangsa kita. Dan kita di tim kampanye nasional termasuk dengan Pak Prabowo sendiri, memang setelah Pilpres itu menginginkan pertemuan dengan Ibu Mega. Tapi kembali lagi kawan-kawan sendiri yang di PDIP ini kan kita tahu ada beberapa kubu ya. Yang kubu memang benar-benar dendam kesumatnya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo ini nggak habis-habis. Mungkin masih ada nih residunya. Walaupun kemarin sudah kasat mata Pak Prabowo mendatangi rumah Ibu Mega di Tugu Umar kan. Tapi masih ada nih kan yang kayak teman-teman itu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sakit hati.
ya kan, terus nggak, ya intinya mungkin Pak Jokowi badannya nggak enak lah, ya kan, sakit perut dan sebagainya, sakit gigi. Dan menurut saya itu ya kalau apa ya, anak-anak bangsa yang kerdil gini memang tabiatnya begitu. Tapi kalau kita, saya juga intinya bahwa saya juga beberapa kali mungkin di media atau mana-mana, contohnya waktu zaman Pak Jokowi, saya minta menteri-menteri PDIP untuk mundur kan. Nah itu kan dari saya juga. Terus saya membalas narasi mereka, fitnahan mereka, ejekan mereka. Tapi hari ini ketika kita melihat para pemimpin bangsa bisa duduk bersama, ya saya sebagai anak bangsa harus bergembira dan bersyukur bahwa negarawan-negarawan kita ini, tokoh-tokoh bangsa ini memberikan suatu kesejukan, suatu pembelajaran yang positif untuk kita semua bahwa ayo ini saatnya kita membangun bangsa di tengah ketidakpastian daripada situasi geopolitik internasional ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, demokrasi dan sebagainya. Dan memang tantangan ini cukup besar, ya, dan harusnya memang harus berkumpul. Jadi malahan kalau saya mau minta lebih nih, setelah Pak Prabowo dan Bu Mega, kalau bisa duduk bersama lagi dengan Pak SBY dan Pak Jokowi, gitu, Mas. Atau bila perlu dengan termasuk wakil-wakil presiden yang terdahulu lah. Karena apapun mereka, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh bangsa. Harusnya memberikan inspirasi buat kita-kita ini, anak-anak muda dan juga anak cucu kita. Itu yang paling penting. Nah, jadi apa yang saya kembali lagi, saya apresiasi juga kepada Ibu Mega tentunya yang sudah mau menerima lah, ya kan, kedatangan Pak Prabowo, dan terlebih kepada Pak Prabowo sendiri, saya lihat beliau ini benar-benar meninggalkan egonya. Meninggalkan meninggalkan segala macam protokoler dan sebagainya, agar benar-benar kita ini bersatu membangun bangsa, ya kan? Bagaimana kemarin juga teman-teman juga, pokoknya semua stakeholder baik yang tiap hari memfitnah, mengkritik, itu tuh kalau bisa dirangkul begitu, Mas. Jadi menurut saya ini adalah momentum rekonsiliasi dan juga momentum kolaborasi untuk bangsa kita, agar bangsa kita ini tidak terpecah belah atau terpolarisasi, ya kan? Kan ini semuanya udah selesai nih, ya kan? Presiden udah ditetapkan, bahkan beliau baru kira-kira 150 hari memerintah, terus ada ya menurut saya semacam badai lah. Kan kemarin itu kita lihat banyak media, bahkan media mainstream kita, pengamat-pengamat yang ekonomi hebat, pengamat politik, segala macam mengatakan bahwa Indonesia ini akan gelap, ya kan? Sampai ada yang mengajak kabur aja dulu. Terus kemarin juga mereka mengatakan bahwa hampir semua pengamat ekonomi, Mas, mengatakan bahwa kita akan terjadi krisis. Bahkan ada teman-teman tuh udah khawatir tuh, udah ngomong, Bang, ini kayaknya ada mau kudeta ke Pak Prabowo. Terus nanti yang naik Gibran. Saya bilang, kalian sakit ya, saya bilang. Kalau mereka mau kudeta ini dua-duanya ini. Walaupun dasar hukumnya nggak jelas, ya kan? Tapi dari agitasi dari propaganda negatif, ya kan, propaganda busuk, termasuk dari opini-opini yang nggak benar lah. Mulai dari kemarin yang masalah ekonomi kita katanya jelek gitu loh. Terus mereka juga cerita mengenai daya beli yang menurun, ya kan, Mas. Nah, kalau saya, makanya ini hampir semua loh pengamat ekonomi yang hebat-hebat, yang lulusan luar negeri, ya kan, terus media-media yang hebat kayak Tempe itu, Mas, ya, dan sebagainya itu, mereka menarasikan bahwa Indonesia ini akan hancur-hancuran nih, apalagi ditambah kebijakan kenaikan tarif dari Trump ya, dari Amerika. Nah, kembali lagi,
kita senang gitu loh, Pak Prabowo kemarin ketemu Ibu Mega. Jadi ini suatu momentum yang baik buat bangsa kita. Terlepas juga ya teman-teman yang masih sakit hati, masih ngomong nggak karu-karuan itu, ngaco-ngaco itu, biar saja Mas, nanti masyarakat yang menilai gitu loh. Nah ini kan kemarin pertemuannya kan dalam konteks halal bihalal ya, konteks Ya, lebaran, silaturahmi lebaran. Nah itu kemudian kan karena durasinya juga cukup lama, 1,5 jam ya pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati. Kemudian ada yang bertanya-tanya tentang apakah sudah ada pembahasan mengenai poin-poin yang menjadi kesepakatan strategis bagi keduanya terkait dengan misalnya hal-hal yang ini nih, misalnya soal posisi PDIP gitu ya di pemerintahan, mau mendukung tapi di luar. Apakah ada yang ditarik gitu, jadi menteri atau tidak gitu kan? Itu kan saya nggak tahu apakah itu termasuk yang dibicarakan ya, tapi sudah ada pembahasan mengenai tadi itu, mengenai posisi dengan adanya pertemuan ini, posisi PDIP bagaimana nih gitu. Jadi soal kesepakatan strategis. Terus yang kedua soal dinamika internal di PDIP sendiri. Jadi ada yang bilang narasinya itu dengan adanya pertemuan ini, Hasto out, Puan in. Gitu. Itu narasi itu muncul karena sebelum pertemuan kan memang Mbak Puan yang cukup aktif dan Mas Didit ya. Didit yang aktif ketemu Bu Mega dulu, terus Mbak Puan juga hadir ke ulang tahunnya Didit kan bersama anak-anak presiden yang lain. Jadi ada faktor Mbak Puan yang semacam memberi jalan atau membuka jalan untuk pertemuan ini. Jembatan antara Mas Didit dan Mbak Puan. Terus kemudian sama Bang Dasko, sebenarnya ada satu lagi Bang Muzani. Bang Muzani. Itu makanya kadang-kadang orang lupa nih sama Sekjen nih. Iya, betul. Nah, terus kemudian kan orang bicara mengenai apakah dengan begitu Hasto ini sudah posisinya makin tersudut gitu termarginalkan di PDIP atau bagaimana. Jadi itu menurut Bung Silver, apa ini pertemuan kemarin itu bisa dibaca sebagai pertanda awal untuk tadi nggak kesepakatan strategis soal dinamika internal PDIP atau apa? Jadi gini, kalau biasanya kalau kayak majalah Tempo bocor halus itu kan mereka pertemuan dua orang presiden itu mereka langsung tahu hasilnya, Mas. Karena mungkin mereka lagi sembunyi di bawah meja kan. Kalau kita ini kan, kalau saya melihat perbincangan dengan beberapa teman-teman yang hadir di situ, kebetulan ada beberapa teman menteri dan Bang Dasko, Bang Muzani juga hadir ya. Intinya mereka masih merahasiakan apa hasilnya gitu, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang diperbincangkan, tapi intinya adalah ini rekonsiliasi untuk sama-sama membangun bangsa. Dan kita memang kembali lagi kita juga memberikan respect ya kepada Mas Didit, Mbak Puan, terus Bang Dasko, terus Bang Muzani yang memang meng-create ini. Tapi sebenarnya ada lagi Pak Hasim. Pak Hasim. Jadi memang sebelum itu juga Pak Hasim kebetulan ada teman dekatnya Pak Hasim sering ngobrol sama saya bahwa bahkan sebelum kemarin waktu mereka nggak ngirim orang ke Magelang, itu sebenarnya udah ada delegasi untuk pertemuan itu, kan saya nggak usah sebut siapa, dari Pak Prabowo ada, terus dari Ibu Mega ada juga. Jadi sebenarnya udah lama ya ini ya, dan memang dari dulu itu saya juga sering ngobrol sama Bang Dasko, ya terus sama Bang Muzani juga mengenai PDIP gitu loh, gimana. Tapi intinya bahwa Presiden Prabowo ini mau merangkul semuanya, Mas. Mau merangkul semuanya. Jadi nggak ada yang mau tersisa untuk sama-sama membangun bangsa. Intinya itu. Ya. Terus kalau terkait dengan dinamika internal di PDIP sendiri, Bung Silver gimana bacanya ini? Ya, kalau dari cerita mereka, dan kebetulan kan kita ini kan dulunya kan simpatisan PDIP. Jadi tahu persis, kawan-kawan di situ kan kawan-kawan kita semua. Bahwa memang ada
dua kubu, kubunya Mbak Puan dan kubunya Prananda, ya kan sekarang mereka lagi saling kuat-kuatan sendiri lah sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak yang begini, yang tadi teman-teman PDIP ataupun ada pengamat mengatakan bahwa ada yang sakit hati Pak Jokowi, sebenarnya salah. Yang mengkhawatirkan sendiri itu adalah teman-teman yang dua kubu ini, Mas. Kalau Pak Jokowi kan kemarin sudah ditanya media bahwa Pak Jokowi bilang itu sangat bagus demi kepentingan negara. Saya pikir statement Pak Jokowi sebagai seorang negarawan, ya kan, walaupun sekarang udah jadi rakyat biasa, itu sangat positif. Dan memang selama saya dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran, kita itu nggak pernah ya mengeluhkan kalau ngobrol mengenai PDIP, orang berdua ini termasuk Mas Kaisang ya, yang sering saya ngobrol gitu, direct langsung gitu. Mereka nggak ada pernah katakannya komplain atau mengomel, hanya kepasrahan. Makanya orang-orang Pak Jokowi dan anak-anaknya ini sering pasrah, biarkan aja Tuhan yang bekerja. Jadi nggak benar lah apa yang selama ini teman-teman itu fitnah, teman-teman selama ini menjelekan, itu nggak benar, Mas. Karena begini, Mas, kembali lagi Tuhan itu nggak tidur. Makanya mereka menjelekan Pak Jokowi mau di impeachment. Berhasil nggak, Mas? Dari zaman dulu. Terus Pak Jokowi mau digeret, masuk ke penjara. Yang ada yang ngomong kayak gitu, Hasto masuk penjara. Yang kedua Amin Rais. Ya kan, ditendang dari PAN, ditendang dari Partai Umat, sekarang jadi gelandangan politik. Ini real, Mas. Kita nggak usah ngomong, oh saya memfitnah ini, tidak. Ini kenyataan yang terjadi. Nah, dan kita lihat sekarang Pak Jokowi, ya kan, beliau sudah tenang, ya kan, masyarakat berbondong-bondong datang tanpa disetting. Bahkan Pak Mahathir Muhammad datang, Pak LBP datang, Pak Hasim, Pak Prabowo sendiri datang ketemu Pak Jokowi. Pak adiknya. Hasim adik Joyo Hadikusumo. Jadi kembali lagi, apa yang mereka fitnah, apa yang mereka rendahkan ke Pak Jokowi dan Mas Gibran, termasuk Pak Prabowo, ya kan? Kembali lagi kenalah di mereka gitu loh, Mas. Ya. Dan itu sebenarnya kan narasi fitnahan kepada Jokowi itu kan muncul karena mereka kan punya asumsi, dan asumsi seperti ini yang menurut saya agak terlalu simplistis ya. Asumsi yang bilang bahwa kan beberapa kali dicoba ada pertemuan dengan Prabowo dan Megawati, tapi kan nggak pernah, baru berhasil sekarang. Nah, selama ini nggak berhasil karena Pak Prabowo itu betul-betul karena dekat dengan Jokowi. Dikonotasikan begitu. Iya, dikonotasikan begitu. Sehingga kalau selama Pak Jokowi dengan Prabowo, maka nggak bakal ketemu Bu Mega. Kalau ketemu Bu Mega berarti Prabowo dengan Jokowi ada sesuatu. Kan narasi asumsinya begitu gitu. Itu kan terlalu simplistis. Padahal kan nggak harus begitu gitu kan. Ya gampangnya itu narasi bohong sebenarnya, Mas. Jadi intinya kalau saya waktu itu di tim kampanye nasional yang saya bilang setelah Pilpres itu kita benar-benar ya kan mau merangkul PDIP, mau merangkul Ibu Mega, bahwa ini semua sudah selesai gitu. Saatnya kita membangun bangsa. Dan upaya-upaya itu sudah dilakukan beberapa kali, ya kan. Tapi kan kembali lagi, ya kita harus mengetahui juga karakter dari Ibu Mega, Mas. Bagaimana perlakuan Ibu Mega terhadap Gus Dur. Saya rasa Mas kan mengalami itu. Bagaimana perlakuan Ibu Mega terhadap Pak SBY. Dan terakhir ke Pak Jokowi. Jadi sebenarnya barrier ataupun hambatan ini bukan dari kita, dari Pak Prabowo gitu, dari timnya Pak Prabowo, nggak ada. Nah, makanya saya tahu persis bahwa kita mencoba terus. Pak Hasim juga dalam beberapa kesempatan ngomong, mencoba. Bang Dasko juga, terus Bang Musani, ya kan. Di tim Pak Prabowo ini berupaya terus merangkul, tapi memang susah gitu loh, ya kan. Hanya kan saya juga nggak bisa mengetahui dengan persis susah dan hambatan ini karena faktornya Bu Mega yang memang orangnya sangat keras, ataupun daripada bisikan-bisikan
dari para amatir yang ada di PDIP, gitu loh Mas. Ya, ini yang saya lihat. Ya, ya. Tapi, nah kalau tadi yang soal bahwa bariernya itu lebih ke faktor Bu Mega ya, bagaimana Bu Mega menyikapi Pak SBY, menyikapi Pak Jokowi apa. Nah, dengan situasi sekarang ini, nah ini saya mau kembali ke pertanyaan awal tadi yang kan Bung Silver mengatakan bahwa ini adalah momen rekonsiliasi, ya kan? Suasana sebelumnya itu polarisasi apa itu mau disudahi, mau diakhiri dengan rekonsiliasi karena pertemuan kerukunan elit itu niscaya untuk menghadapi masalah global yang besar yang dihadapi Indonesia gitu. Nah, apakah ini akan mengarah kepada rekonsiliasi mantan-mantan presiden? Saya nggak bisa meramalkan ya, Mas. Tapi intinya sebagai anak bangsa, saya yakin apabila Ibu Mega mau, ya kan, dan teman-teman PDIP, saya rasa itu saya mengerti Pak Jokowi bahwa beliau akan menerima dengan baik. Dan walaupun dengan Pak SBY, tapi jalan cerita yang saya dengar, Pak SBY ini pada dasarnya mempunyai sikap menunggu. Ya kan? Ya saya nggak tahu psikologisnya Pak SBY dan tim di Demokrat bagaimana. Tadi kalau Pak Jokowi, intinya bahwa ketika barang itu mau jalan, Pak Jokowi akan menyambut dengan riang gembira, Mas. Gitu. Karena memang saat ini kita butuh energi positif untuk membangun bangsa. Dan energi positif ini bisa didorong oleh para pemimpin kita dahulu, Mas. Ya kan? Para negarawan-negarawan kita ini, tokoh-tokoh bangsa ini, apabila mereka semuanya solid, ya kan? Otomatis ke bawahnya juga akan solid. Jadi memang kita butuh kesadaran untuk sama-sama kolaborasi, sama-sama gotong royong membangun bangsa. Nah, karena Pak Prabowo itu ingin bahwa kita itu mandiri. Makanya ketika ada perang dagang atau kenaikan tarif impor dari Trump ini, nah, kita bangsa ini, Indonesia ini optimis bahwa kita mampu melalui ini semuanya dengan baik, gitu loh, Mas. Ya. Karena kan kita sudah punya pengalaman waktu krisis moneter, Krismon 98, terus kemarin COVID, ya kan. Kemarin kita lihat COVID itu bagaimana kita semua bahu-membahu menanggulangin COVID, dan Pak Jokowi dengan cepat juga bagaimana membuat gebrakan-gebrakan agar kita cepat pulih, gitu loh, Mas. Ya, ya. Dan itu situasi seperti itu yang diharapkan juga terjadi ya, kerukunan persatuan elit untuk menghadapi masalah global yang berat, gitu ya. Iya, benar sekali, Mas. Karena dan itu menurut Bung Silver, pertemuan antara Bu Mega dengan Prabowo ini adalah momen untuk menuju ke sana, gitu ya. Iya. Menuju persatuan elit. Dan memang Pak Prabowo ini kan memang maunya begitu, Mas. Kita melihat beliau ini bagaimana kan, kalau dari beberapa buku yang kita baca, ada buku Paradoks mengenai Indonesia. Di situ kan pokok-pokok pikirannya, terus bagaimana untuk membangun Indonesia ini agar kita swasembada pangan, swasembada energi dan air ini kan. Dan ini kan perlu kolaborasi. Bahkan bukan hanya dengan kita bangsa Indonesia, dengan pihak negara lain. Makanya kemarin di Danantara itu ada mantan PM Thailand dimasukin, Thaksin Shinawatra. Terus ada PM Inggris juga dimasukin sebagai penasihat di situlah. Termasuk sebenarnya kan Pak Jokowi, Pak SBY, dan harusnya Bu Mega juga. Gini. Maka dari sini kita melihat bahwa Pak Prabowo ini tidak hanya kata orang omon-omon, tapi memang dari dasar hatinya, terus dari pokok-pokok pikirannya, beliau ini benar-benar mau mewakafkan jiwa raganya untuk membangun bangsa. Dan beliau mau merangkul semua pihak. Dan ini susah, Mas. Kalau saya lihat, belum tentu presiden-presiden kita yang terdahulu itu seperti ini. Kecuali, ya saya baru melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah. Ya. Nah, terus ini, Bung. Saya sebenarnya pengen juga minta komentar Bung Silver sebagai, kan sekarang ada Direktur Eksekutif
Institut Merah Putih ya. Siap, benar. Kemarin kan saya baca itu Sylvester Matutina menanggapi bagaimana respon Prabowo terhadap Iya. manuver Trump Iya. mengenai Kenaikan tarif impor, iya, imbal balik. reciprocal Reciprocal tarif itu gitu kan. yang imbal balik. Imbal balik ya. Yang Tapi kita ada dasarnya juga iya, yang 10%. Yang sekarang ternyata itu kan ditunda oleh Trump Ditunda ya sampai 90 hari. Nah, itu saya pengen minta pendapat Bung Silver menguraikan itu, soal itu. Tapi sebelum itu saya mau masih soal pertemuan Bu Mega dan Prabowo ini. Jadi menurut Bung Silver bagaimana kelanjutan nasib Hasto dan kawan-kawan dari kubu PDIP yang selama ini nadanya keras terhadap Pak Jokowi dan Prabowo dengan adanya pertemuan ini? Saya pikir kembali lagi, Mas. Kan saya dari dulu mengatakan bahwa teman-teman PDIP itu harus terus belajar. Karena saya yakin mereka bukan politisi yang kawakan ya, Mas. Yang kalau saya melihat bahwa politisi yang kawakan itu seperti Pak Taufik Kemas. Ya kan, terus Pak Akbar Tanjung. Nah, itu menurut saya top lah, Mas. Tapi kalau yang lain-lain ini ya ilmunya kadang-kadang saya lihat juga receh. Nah, jadi di sini mereka harus bisa mulai belajar. Kemarin saya bilang kalah waktu di Pilpres, di Pileg juga penurunan, ya kan, penurunan persentase, Mas, walaupun juara 1. Di Pilkada juga kalah. Terus kembali lagi orang kayak Hasto yang begitu kuat dulunya, tidak pernah diusut, sekarang udah masuk. Harusnya dari sini mereka belajar. Gitu loh. It's enough, gitu loh. It's enough maksudnya kalian nggak bisa membohongi rakyat, kalian nggak bisa membohongi pemerintah, kalian sudah tidak bisa membohongi siapapun di Republik ini, gitu loh, Mas. Jadi saatnya kalian bertobat kalau menurut saya dan memperbaiki ini semua agar apa? Agar besok kalian terpilih lagi menjadi dewan ke bupati, gubernur dan benar-benar ada peningkatan gitu. Itu merugikan secara elektoral lah gitu ya. Peningkatan di 2029 suara ya kan. Takutnya bisa disalib, takutnya ya kan. Disalib oleh partai lain atau nanti capres mereka ini bisa-bisa juga nggak gol lagi, Mas. Karena besok kan presiden threshold kan dihapus nih rencananya ya kan. Siapa aja bisa mengajukan gitu loh. Jadi yang saya bilang kepada teman-teman PDIP ya lihatlah kenyataan yang terjadi, gitu loh. Kita jangan lagi kita ini ditutupi oleh ambisi politik kita, terus kebencian kita, terus rasa iri hati, rasa sebagai pecundang yang kalah gitu. Saatnya sama-sama ya udah ini udah selesai. Ayo kita membangun bangsa gitu loh. Saya pun ketika kemarin berhadapan dengan mereka, ya kan, dengan PDIP, orang-orang kayak si Rocky Gerung, ya kan, ya sudah. Rocky Gerung kan bukan PDIP. Oh iya, kemarin udah dibawa ke PDIP juga, tapi sekarang udah ketemu Bang Dasko juga, ya kan. Tergantung pesanan dari mana gitu loh. Nah, maksud saya, ya sudah kalau mama ini, ayo kita mengisi dengan narasi-narasi yang positif. Ya kan di jagat media kita ataupun kita mulai mengerjakan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa dan meninggalkan legasi yang baik untuk anak cucu kita. Nah ini Anda ngomong soal Rocky Gerung, saya jadi pengen mendapat komentar dari Bung Silver nih terkait. Jadi sebelum Pak Prabowo ketemu Mega kan, Bu Mega kan ada pertemuan antara Pak Dasko dengan Rocky, dengan sejumlah ini ya, Saganda, terus Ferry Juliantono, terus kemudian sama Jumhur Hidayat. Ya. Komentar Bung Silver apa terhadap pertemuan itu? Kalau saya merasa itu suatu hal yang positif juga, baik juga, ya kan. Hanya setelah pertemuan ini, ya saya berharap sesuatu yang positif yang akan dilakukan buat bangsa kita. Tapi yang pasti memang ini sih, Rocky komentarnya tidak nyinyir terhadap Prabowo. Jadi dia bilang Prabowo dan Anwar Ibrahim adalah sosok duet. Duet alternatif untuk pemimpin Asia. Ya, terus bahwa kepemimpinan Prabowo ini akan dibawa dengan Dasko di situ, itu akan ya sebagai kayak macan Asia lah. Nah, semacam itu gitu. Jadi
beda gitu dengan dengan sebelumnya. Kalau saya sih bagus-bagus aja, Mas. Oke. Gini, saya ini kan berhadapan dengan mereka ketika mereka melakukan fitnah, merendahkan orang, termasuk diri saya, termasuk Pak Jokowi, terus ada profesor doktor yang hebat-hebat, teman-teman mahasiswa yang dijelek-jelekin, difitnah. Itu aja. Tapi ketika Anda tidak memfitnah, Anda tidak menjelekkan orang, Anda berdiskusi dengan narasi yang positif, argumen yang baik dalam rangka membangun bangsa, kita sahabat, kita saudara, kita teman. Ya. Itu, Mas. Ya kan? Tapi kalau Anda masih begitu, ya saya pun emang siapa lu gitu loh. Ya kan, nggak ada yang kita takutin di Republik ini. Dan gitu tapi loh. memang ini ya, kalau lihat bagaimana Pak Dasko bertemu dengan katakan aja kalangan yang suaranya selalu keras lah terhadap Jokowi, Prabowo dan seterusnya, mau dirangkul, diajak ketemu. Terus Pak Prabowo juga menyatakan pengen bertemu dengan tokoh-tokoh gerakan Indonesia Gelap. Gerakan Indonesia Gelap itu kan, Ya. pengen ketemu Refli Harun, pengen ketemu sejumlah tokoh dari itu. Itu kan menunjukkan memang keinginan merangkulnya kuat ya. Iya. Makanya tadi yang beliau menggunakan prinsip 1000 kawan Terlalu sedikit. terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan memang dari awal beliau mau merangkul semuanya. Karena beliau ini, Mas, kalau aku lihat dari sisi usia juga, Pak Prabowo ini kan udah usia juga. Terus dari sisi kayak ekonomi, beliau udah selesai dengan dirinya sendiri. Memang saat ini saya melihat jujur ya, dan kemarin juga sebenarnya saya belum cerita, saya dipanggil 2 minggu lalu, saya dipanggil Pak Prabowo ke istana. Ya kan, saya lihat beliau ini memang orang yang tulus. Bukan ngomong seperti yang Pak Gus Dur seperti Gus Dur bilang. Memang dari percakapan, terus dari gagasan beliau, terus saya juga memberikan beberapa masukan, gagasan diterima oleh beliau. Saya melihat beliau ini sosok yang benar-benar tulus sama seperti Pak Jokowi gitu loh. Ya. Kalau istilah Gus Dur, ikhlas. Ya, ikhlas. Memang mau mewakafkan dirinya untuk membangun bangsa, Mas. Makanya saya juga heran ya kepada anak-anak bangsa yang nyinyir-nyinyir ini. Kalian ini gimana gitu loh. Ketika orang yang mau mendharma baktikan segenap jiwa raganya untuk bangsanya, kalian tidak dukung, kalian nyinyir, kalian sabotase, kalian jelekin, kalian fitnah. Ya kan, Mas? Saya nggak habis pikir logika berpikir kawan-kawan ini bagaimana, Mas. Gitu loh. Karena memang kita perlukan, ya kita udah bersyukur gitu loh. Tuhan mengasihkan pertama Pak Jokowi, yang habis ini Pak Prabowo, supaya Indonesia ini adalah negara yang sangat amat kaya, Mas. Makanya kalau teman-teman bilang kabur aja, ya kalian aja. Kalau saya, Mas, saya bersyukur hidup, lahir, besar, ya kan, nanti meninggal pun di Indonesia. Karena saya bangga sebagai anak merah putih, karena kita ini, Mas, kita ini mempunyai apapun yang tidak dipunyai oleh negara lain. Hanya kita salah kelola, hanya kita banyak yang korupsi. Itu, Mas. Jadi kalau orang bilang, wah kabur aja. Mas, ini di Papua, di Kalimantan, di NTT, di Jakarta sendiri. Ini banyak hal yang bisa kita kerjakan. Gitu loh. Ya kan? Ya. Tidak perlu juga kita, kayak saya juga punya organisasi kemasyarakatan atau relawan, Solidaritas Merah Putih. Tapi kita juga nggak pernah tuh minta-minta duit. Atau pergi ke perusahaan, minta THR, ini apa segala macam. Jadi seolah-olah kita ini yang harus kayak pengusaha itu harus bayar ke kita. Padahal, Mas, ini pengusaha ini merintis usaha ini setengah mati. Mereka boleh pinjam uang kemana-mana, terus orang yang nggak kerja mau merampok dengan gampangnya gitu loh. Ya. Padahal kalau kita ini kan, ya kita dikasih kaki tangan yang komplit, Mas. Saya cerita sedikit, saya merantau dari NTT juga hanya bawa baju, gitu loh. Tapi hari ini, ya kan, bukan bilang saya hebat, tidak. Tapi saya punya karyawan yang saya bisa bermanfaat gitu loh, untuk beberapa orang yang bersama saya membangun usaha gitu loh, Mas. Nah, jadi saya bilang tadi itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo, bahwa ayo kita sama-sama kolaborasi
sama-sama gotong royong membangun bangsa. Agar apa? Agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa swasembada energi dan air. Ya, Mas Hal bayangkan bagaimana masalah Danantara atau kita ngomong MBG. Sampai ada dulu sekarang yang ada Dewan Pakar TKN, ada satu, dia bilang itu MBG nggak berguna. Ya kan harus. Mas, ini presiden mau kasih makan buat rakyatnya yang susah makan juga. Bahkan ada ibu-ibu sekarang itu menyasar ke ibu-ibu hamil yang tidak bisa makan. Jadi apa yang salah gitu loh? Ini kan suatu kebaikan. Gitu loh. Terus masalah Danantara, bagaimana supaya kita berdiri di kaki sendiri. Jadi ketika ada kayak Trump naikkan tarif begini, sebenarnya ketika kita kuat, ya memang kalau kita lihat sekarang bahwa ketahanan ekonomi kita sih bagus-bagus saja ya Mas ya. Maksudnya saya yakin pertumbuhan ekonomi kita masih positif. Walaupun belum tahu apakah 5% kurang atau lebih, tapi masih positif. Dan masuk 15 besar dunia. Inflasi kita juga rendah, ya kan? Daya beli masyarakat kita kata orang turun. Tapi kalau saya yang kebetulan berbisnis di kargo, Mas, itu perputaran barang oke. Orang belanja di TikTok, di Shopee dan sebagainya rame. Pasar masih rame. Ya tapi kan dolar, rupiah? Ya, itu benar. Kalau itu kita setuju. Rupiah berapa? Nah, makanya sekian. Untuk itu yang kayak gini, Mas, kita harus bersatu, bergotong royong, kolaborasi. Ini yang dimaui oleh Pak Prabowo. Begitupun sebenarnya Pak Jokowi. Ya. Makanya beliau mau merangkul semuanya, termasuk Ibu Mega, termasuk Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan bahwa setelah pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini, Pak Jokowi itu sakit hati. Terus hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu renggang lah gitu ya. Gara-gara Pak Prabowo ketemu Bu Mega gitu. Mereka baik-baik saja. Kayak kemarin juga masih Mas Gibran nemenin Pak Prabowo silaturahmi dengan masyarakat di istana gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lihat ini teman-teman ini kayak tukang adu domba, Mas. Tapi memang begitu sih, mereka ya kayaknya dibayar untuk mengadu domba. Ya kan sebenarnya kan kalau misalnya Bu Mega bertemu Pak Prabowo, kan Bu Mega udah tahu bahwa Prabowo itu wakil presidennya adalah Gibran gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ketemu dengan Prabowo kan, dan dia pengen supaya Jokowi out, kan nggak mungkin mau ketemu gitu loh. Saya optimis ya Mas ya, bukan yakin. Karena kalau saya yakin saya seperti Tuhan. Ya kan? Saya optimis bahwa ada Mbak Puan di situ, Mas. Di situ ada Mbak Puan. Jadi di situ ada orang-orang positif yang seperti Ketua PDIP Jawa Tengah itu, yang Korea itu siapa? Bambang Pacul. Bambang Pacul itu sekarang wakil MPR tuh. Iya, saya melihat mereka ini berpikirnya jernih. Dan mempunyai visi yang maju ke depannya. Dan saya yakin pasti akan terlaksana semuanya gitu loh, pertemuan dengan Pak SBY, pertemuan dengan Pak Jokowi. Karena gini, Mas, kalau umpama Pak Jokowi ini bermasalah dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY, ya kan, berarti Pak Jokowi memang bermasalah ini dengan dua presiden aja, begitu kan? Nah, begitupun Pak SBY, kalau bermasalah dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi berarti yang bermasalah Pak. Gampangnya hitungannya kan begitu. Nah, jadi nyatanya kan mereka bertiga akur gitu aja gitu loh. Ya kan, makanya sekarang ini mudah-mudahan ada Mbak Puan, ada Bambang Pacul dan sebagainya. Yang di luar yang para amatir ini, Mas, ya kan, yang tiap hari isinya maki orang aja, fitnah orang aja. Saya yakin akan terjadi pertemuan itu. Dan ini yang kita inginkan, Mas. Ya kan, yang kita inginkan. Jadi ketika ini terjadi semua udah beres, ya kayak kita gini akan memberikan narasi-narasi yang positif juga. Ya kan, jadi kita kan tidak perlu membuang energi untuk dia bikin begini kita hantam juga, ya kan. Udah nggak perlu kayak kemarin gitu loh, Mas. Nah, itu. Iya.
Nah ini tadi, ini kan saya baca pernyataan Bung Sylvester sebagai Direktur Eksekutif Institut Merah Putih ya, Ya. tentang dampak perang dagang Trump. Masyarakat tidak usah panik, saatnya Indonesia bersatu. Terus kemudian Sylvester Matutina mendukung langkah Pak Prabowo untuk negosiasi dengan Trump, gitu kan? Untuk terkait dengan kenaikan tarif impor, meskipun Trump sendiri sekarang kan sudah menunda soal kenaikan tarif impor, kecuali untuk Cina. Kalau Untuk Cina dia Cina. masih. Nah, Bung Sylvester bisa menguraikan lagi nggak tentang poin-poin soal ini? Ya, jadi memang sehari, sebenarnya bukan sehari ya, setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif pajak impor itu, ya kan. Jadi malamnya teman-teman media hubungin saya, tanya. Terus saya memberikan jawaban besoknya, Mas. Yang pertama itu ada langkah pertama, yaitu bahwa kita jangan panik. Jangan panik karena apa? Karena ini bukan perang dagang khusus antara Amerika dan kita. Tapi memang sebenarnya menurut saya, kalau mau bilang perang dagang juga tidak ya. Tapi intinya bagaimana Trump sebagai seorang presiden, dia akan memang janji kampanye dari dulu kan akan membuat Mas sebagai yang dulu kuliah di Amerika. To make America great again. To make America great MAGA. again. MAGA itu kan. Nah, dan di sini kita lihat bahwa dia membenahi semua, termasuk bukan hanya kenaikan tarif impor ini, tapi juga kan efisiensi yang dimotori oleh siapa? Elon Musk, ya kan. Nah, jadi di sini Trump ingin mengamankan perekonomian negaranya sendiri, ya kan. Dia sebagai seorang presiden negara ini, bahwa dia selama ini merasa bahwa dia terlalu baik kepada pihak lain. Makanya kemarin itu kan banyak mereka memberikan bantuan, Mas, ke negara-negara lain gitu loh. Yang USAID itu kan, Mas. Nah, akhirnya kan sekarang udah dipangkas, ya kan. Nah, terus yang kedua, dia merasa bahwa terjadi ketidakadilan. Kok ketika dia ekspor ke negara lain dikenakan tarif yang tinggi, tapi negara lain ekspor ke mereka, mereka menerapkan tarif yang rendah. Saya pikir sebagai presidennya Amerika, ya wajar dia lakukan itu. Tapi kan impact-nya kan dia nggak pikirin gitu, Mas. Bahwa akhirnya terjadi kekacauan juga di Amerika, di negara-negara lain. Jadi intinya bahwa ini perlakuan Trump terhadap hampir 180 negara. Ya kan? Di luar Rusia. Belarusia, terus di luar Kuba dan Korea, Mas. Nah, jadi memang kalau kita lihat kayak kita menerapkan Indonesia itu tarif impor barang-barang dari Trump itu kan 64%. Mungkin barang-barang itu kan masalah alat-alat perminyakan, kedelai, gandum dan sebagainya lah. Sedangkan kita punya ekspor ke sana itu kan tekstil, ya kan, terus sepatu, terus makanan, ikan, daging dan sebagainya. Dan dikenakan Trump 32%, ya kan, resiprokalnya itu, Reciprocal tarifnya itu kan. Sedangkan yang standarnya 10. Nah, jadi ini kan bukan perang khusus kita sama Trump. Jadi kita juga jangan juga, kan kayak kemarin Kanada sampai mau memboikot, termasuk China kan. Kita tidak masuk dalam tatanan seperti perlakuan Trump dengan Kanada, Meksiko, atau China. Jadi sebenarnya kan kita makanya bisa menegosiasikan itu. Ya. Dan setelah aku bikin tulisan itu paginya, tahu-tahu Vietnam udah. Vietnam langsung, presidennya langsung telepon sama Trump. Terus sekarang itu lagi digodok. Nah, terus Indonesia juga selang berapa hari juga Presiden Pak Prabowo juga memerintahkan Pak Erlangga dan timnya untuk melobi, untuk meminta keringanan atau apalah intinya gitu. Terus yang kedua, bahwa kenaikan dari Trump ini kan orang kenaikan tarif pajak impor ini kan orang berpikir bahwa kita ini akan krisis, Mas. Padahal kan kalau kita lihat krisis ekonomi ini kan ada parameternya ini
umpamanya 6 bulan berturut-turut kita pendapatan domestik bruto kita turun drastis di bawah berapa persen lah. Terus kemudian kita punya pertumbuhan ekonomi juga minus selama 6 bulan. Nah, ini yang kadang-kadang kan teman-teman nggak melihat di situ, hanya main ngomong krisis. Tapi kan kalau kita menakut-nakutin masyarakat, Mas, ini kan akan sangat berbahaya. Bank-bank bisa ditarik dananya atau terjadi ras, ya kan, sehingga akhirnya terjadilah PHK dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat sekarang ini bahwa kedaulatan ekonomi kita masih cukup baik, bagus gitu loh. Ya kan, contohnya kita punya rasio utang juga masih di bawah 60%. Ya kan, yang kan kita hanya 40, Mas. Ya kan, terus pertumbuhan ekonomi kita masih positif yang saya bilang tadi. Masih masuk 15 besar. Ya kan? Terus kita lihat di jalan-jalan semua mall masih rame kok gitu loh. Ya, tapi kan saya bilang tadi, belum ada survei yang akurat yang dilakukan gitu loh, Mas. Nah, makanya tapi kan ini karena tidak adanya survei ataupun riset yang akurat, makanya gampang kita ditakut-takuti oleh para pengamat ini yang memang kita tahu, Mas, orang kan mengatakan bahwa nggak ada tuh asing yang mau menggerogoti kita. Siapa bilang? Gitu loh. Ada beberapa media kok udah yang aliran dananya dari asing kok. Ada beberapa komunitas yang udah rapat, kita tahu itu. Gitu loh. Hanya kan memang nggak bisa terbuka, Mas, gitu loh. Nah, jadi saya bilang tadi, pertama itu tadi, kita jangan panik, kita harus melakukan negosiasi. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa sebenarnya di antara negara-negara Asia lainnya, seperti Thailand, Vietnam, kita itu termasuk urutan ke-4, ke-5, Mas, di bawah, yang 32%. Jadi ketika harga barang mereka impornya dari Vietnam atau Thailand tinggi di sana, otomatis mereka akan membuka pabrik nggak lagi di Vietnam atau Thailand, mungkin saja bisa ke kita. Ini kan yang harus kita benar-benar cermati, Mas. Makanya setelah saya bicara begitu, Pak Luhut juga ngomong sama ini. Nah, jadi itu, Mas. Terus yang kedua saya bilang harus ada riset, Mas, mengenai berapa sih volume ekspor impor kita. Terus aliran dana ekspor impor kita, terus masalah yang saya bilang tadi, lemah tidaknya daya beli masyarakat kita harus fix dulu, jangan persepsi, gitu, termasuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang sebenarnya supaya nggak gampang ditakut-takutin, gitu ya. Terus ada satu hal lagi yang saya bilang tadi, saya minta kepada Presiden dan jajarannya untuk bertemu semua stakeholder yang terdampak dalam hal ini, para eksportir, para importir, atau pihak-pihak yang terkait pengambil kebijaksanaan. Dan kemarin kan Presiden udah ketemu tuh sama teman-teman buruh, teman-teman eksportir, importer, udah ngobrol lah. Nah, jadi apa yang saya sarankan kelihatannya terjadi nih, Mas, empat ini. Oke. Terima kasih Bung Sylvester Matutina atas obrolannya, dan saya kira ini kita bisa akan punya alasan lah untuk melanjutkan lagi tema yang lain ya dengan Bung Sylvester di kesempatan lain. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.